Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, hari Sabtu ini tanggal 15 Agustus 2020 lebih kurang pukul 3 atau pukul 15 ya. Jadi saya ada di loket Jalan Puri, loket CP Garuda Aska. Kalau yang dulu Garuda Tour ya. Beginilah para sahabat-sahabat sopir yang mengeluh sekarang teman ya. Buat teman-teman, jangan pikir sopir ini sekarang senang ya. Nah, beginilah cara para sopir makan teman. Nasi bungkus yang seharga 8.000. Alhamdulillah kami dengan nasi bungkus 8.000 masih bisa makan ya. Kalau ini junior sopir baru nih. Ya bang, baru bang ya. Nah, kalau dulu dia toke, saya sering antar paket ke dia Pulau Paya Trumon. Sekarang rupanya anjlok, jadi terpaksalah dia untuk menghidupkan rumah tangga dan anak-anaknya sebagai driver atau sopir. Ya bang ya. Yang penting sabar aja lah bang. Sabar. Buat iman, buat ibadah ya kan. Gak usah banyak kali pikiran bang, gak usah dipikir kali. Yang penting beribadah, kalau ada lebih bersedekah biar imun tubuh kita naik, ya kan. Amin. Jadi kalaupun ada nanti kendala-kendala di jalan bang, jangan dilawan, ikutin aja protokol, karena kita tidak ada kekuatan hukum nih bang. Ini si Sapar. Kalau ini Mr. Combat, dari saya kuliah dulu dia memang driver becak bang ya. Iya. Memang becak bang kan. Dari kami sekolah dulu ya. Iya. Sama Rahmatin. Ini kawan akrab Rahmatin nih. Iya. Alhamdulillah dia sampai sekarang masih bawa becak nih. Iya. Gimana bang penghasilan sekarang bang? Naik atau menurun bang? Turun. Jauh kali turun. Jauh turun ya? Iya bang. Ada 70%. Ada lah bang. Ada ya? Ada. Nah, kalau ini Sapar, dulu dia sopir elit yang bisa target waktu, tapi sekarang lemah dia. Jadi sopir langsir. bukan sopir lintas lagi. Udah jadi sopir langsir. Kalau ini si Ir, dulu ahli di bagian pemasangan permainan anak-anak ataupun balon, kereta api, pasar malam lah ya. Tapi lantaran sekarang ini udah tidak bisa bekerja di bidang keramaian, terpaksalah dia minta kerja sama sahabat saya ini, Kinas, Keirunas ya. Nah ini sahabat saya Keirunas yang mengelola loket Garuda Aska ini. Alhamdulillah dengan ada loket Garuda Aska ini, kami yang putus kerja bisa untuk minta solusi ke dia ataupun minta menumpang hidup, tempat tinggal. Macam si Sapar, dia menumpang di loket ini untuk bekerja. Dia bisa membantu muat bongkar ataupun ngelangsir mobil-mobil yang masuk kemari ya. Jadi si Sapar adalah sopir langsir yang ada di Pajar kita dan di Garuda Aska. Ya beginilah keadaan kami di loket Pajar di loket Garuda Aska ini. Sangat sepi. Kalau biasanya jam segini paket udah banyak masuk, tapi hari ini alhamdulillah memang belum ada. Satu baru dibawa sama Bang Idrus. Kalau Bang Idrus ini teman asli anak daripada Rimeh. Krumbatu, anak dari mamanya Klut Utara, ya anak daripada mama kandungnya yang udah meninggal ya. Aceh Selatan. Putra Rimeh asli, besar di rantau. Bahkan sebelum masalah COVID ini, beliau bisnismen juga ini, sampai ke Thailand bang ya? Nah, ke Thailand, tapi semenjak kena masalah ini ya dia jadi agen. Kalau di Medan nih agen bisa hidup teman ya, bisa hidup. Bahkan dulu dia gemuk, sekarang udah kurus, mungkin lantaran ya faktor ekonomi
kurang tegap juga. Sekarang udah jadi manajer pickup di Garuda Aska. Ya. Manajer bos dia. Manajer mobil full diesel, masalah barang-barang full diesel, udah bisa menghubungi Pak Idrus. Oh bisa ya. Rencana mau dibina lagi supir-supir Kota Fajar yang agak bandel sedikit. Kalau si Badu nanti bawa mobil abang masih terima bang? Masih. Karena Bang Idrus ini dapat marga dari si Badu bang kan? Ya. Karena saya teringat cerita si Badu waktu abang punya loket apa dulu bang? Muliatur, dia kena tangkap, bukan ditangkap sih, diperiksa di daerah Pancur Batu, dibilang lah yang kepala loket Idrus Rimeh. Pas waktu ditanya Idrus Rimeh itu apa, Rimeh adalah marga, padahal nama kampung bang ya, bukan marga. Dari situlah lengket nama Bang Idrus ini jadi Idrus Rimeh. Jadi si Badu tadi berpikiran kalau Rimeh itu adalah marga, karena orang Medan rata-rata kan pakai marga Ginting, Lubis ya kan. Kalau orangnya marga Rimeh. Kalau yang dimaksud sama si Badu tadi Idrus Rimeh bermarga tadi, inilah orangnya Bang Idrus nih. Gantengnya luar biasa kan. Masya Allah. Udah berapa tahun di rantau bang? Kira-kira hampir 20 tahun. Lebih tua di rantau berumurnya ya? Udah jadi preman Medan udah lama. Tapi udah tobat temannya. Udah coba jauh kali tobat. Total insya Allah teman, alhamdulillah Bang Idrus ini ya Mafia besar di Medan ini. Oke teman, alhamdulillah. Ini dulu yang bisa diinformasikan buat teman-teman yang belum bisa berangkat, udah gantung di Kota Fajar beberapa hari belum ada penumpang. Ya kita bersabar aja dulu, berusaha ikhtiar, berdoa. Sekian dulu informasi dari Garuda Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah sering nggak?